Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para asatidzah, para ustadz, para ikhwah dan akhwat, segenap pengurus di tingkat DPW, DPD, MWW dan MWD, serta segenap ikhwah kader baik di marhalah tanfidhiyah hingga ta'rifiyah, bahkan mungkin ada yang di pra-ta'rif. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengarkan, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dengannya dia melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan yang menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Kata para ulama jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis ini bahwa Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing orang yang dicintainya. Wala in sa'alani, kemudian setelahnya jika dia meminta, la'u'tiyannahu, pasti aku akan berikan. Ini tentunya keutamaan orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah yang memiliki segala kebaikan yang di tangannya urusan seluruh makhluknya. Jika dia meminta, kata Allah, la'u'tiyannahu, aku akan berikan. Wala in ista'adzani, dan jika dia memohon perlindungan, la'adzannahu, maka pasti aku akan berikan dia perlindungan. Maka kita bermohon kepada Allah dengan segala kelemahan dan dengan segala kekurangan yang kita miliki untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah sekalian, hadirnya kita di sini berpanas-panas, kayaknya tidak cukup ini AC Ustadz Anto, kita butuh tambahan. Tapi saya yakin hati-hati para hadirin semuanya sangat sejuk, insya Allah, bisa mengimbangi cuaca ataupun hawa panas yang berada di lantai 1 Islamic Center. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kayaknya mohon maaf bukan bakode, tapi artinya permintaan. Masya Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doanya malaikat. Karena kita sudah dari tadi menunggu hingga saat ini, maka orang yang berada di masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan doa dari malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu untuknya. Ini doa malaikat jemaah sekalian. Malam yahdus, selama dia belum batal wudu'nya. Jadi kalau ada yang sudah batal, cepat-cepat keluar. Tapi kalau masih mengantuk kayaknya tidak. Kalau masih ada kesadaran, insya Allah belum batal Syekh. Jadi kalau ada yang sudah
ya sudah batal, ya segera untuk berwudu supaya tersambung terus itu doanya malaikat. Bayangkan didoakan terus Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu. Jamaah sekalian rahimakumullah jami'an, para akhwat dan ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Anto, berapa menit untuk materi yang kedua? Ya, jadi sampai jam 10.40 ya, terakhir ya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah jami'an. Hadis yang kita bacakan tadi di antara perkara yang kita harapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah sekalian, kita saja antara makhluk ketika mendapatkan kecintaan dari seseorang, yang mana seseorang itu memberikan pengaruh dalam kehidupan kita, maka jelas suatu karunia yang besar yang kita dapatkan. Bagaimana lagi kalau yang memberikan cinta itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang di tangannya nasib kita semuanya. Yang tadi kita sudah sebutkan bahwa jika dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki. Kalau dia berdoa pasti dikabulkan doanya, dan dia kalau memohon perlindungan maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan kepadanya. Kata para ulama jemaah sekalian, yang dimaksud dengan menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki artinya adalah hamba tersebut akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala mudah baginya untuk bisa istiqamah. Karena keistiqomahan ini adalah karamah yang paling tinggi dari karamah-karamah yang dianggap oleh manusia sebagai sesuatu yang luar biasa. Minal khawariqil 'ada, di antaranya lah sesuatu yang di luar kebiasaan, bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di atas api, tidak dimakan oleh benda tajam. Sesungguhnya karamah yang paling besar dari para wali adalah al-istiqamah. Dan cara untuk bisa mendapatkan keistiqomahan adalah dengan kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah. Dan dalam hadis ini jamaah sekalian adalah melaksanakan ketaatan dan menyempurnakannya dengan hal-hal yang sunnah. Maka alhamdulillah, kita di antara hamba Allah yang berusaha menjaga solat 5 waktu kita, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan juga menunaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya, lalu kemudian kita sempurnakan dengan hal-hal yang sunnah. Dengan hal-hal yang sunnah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah, dia mendapatkan keistiqomahan karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia terjatuh tapi bisa bangkit kembali. Mungkin dia bisa bermaksiat tetapi dia mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia salah tetapi khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah dia cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hal ini ada jamaah sekalian, maka ketahuilah bahwa Anda adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, karena waktu yang singkat, saya ingin mengangkat suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah hadis yang tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang melaksanakan kewajiban lalu kemudian dia menyempurnakan dengan yang sunnah, maka dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan dan perlindungannya akan senantiasa hadir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain jamaah sekalian, dan ini perlu ditekankan kepada kita semuanya, para kader, para ikhwah, para aktivis dakwah, untuk tampil sebagai orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Untuk lebih sempurnanya saya akan bacakan secara lengkapnya, kemudian kita akan jelaskan inti dari hadis tersebut di kesempatan yang singkat ini. Jemaah sekalian, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah. Orang yang beriman yang kuat itu adalah yang baik, adalah yang terbaik, khairun wa ahabbu ilallah, dan sangat dicintai oleh Allah. Minal mu'minil dhaif, dari orang yang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan masing-masing orang yang beriman ini adalah baik. Wa fi kulli khairin, wa fi kulli khairun. Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, dan jika engkau ditimpa oleh sesuatu yang engkau tidak sukai, fala taqul law anni fa'altu, maka jangan engkau katakan sekiranya aku melakukan ini, lakana kadza, maka mungkin hasilnya akan berbeda, wa kadza, dan akan menjadi seperti ini. Walakin, akan tetapi, qul, katakan, qaddarallah, Allah telah menetapkan, wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki maka itu yang Allah akan lakukan. Fa inna law, sesungguhnya perkataan lau, seandainya, jikalau, taftahu amal syaitan, sesungguhnya hal itu membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Jemaah sekalian, hadis ini banyak poin yang dikandung oleh hadis ini, tetapi izinkan kami mengangkat satu poin yang penting di dalam hadis ini, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Dalam hadis ini jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di antara hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba yang beriman adalah al-quwwah, adalah kekuatan. Makanya jemaah sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi, orang yang beriman yang kuat, ahabu khairun, adalah yang terbaik, dan ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minud dhaif, dari orang yang beriman yang lemah. Apa maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ya, ini semakin siang ini semakin membutuhkan kekuatan, ya. Kekuatan kesabaran, kekuatan ya mau bertahan akan mengantuk. Ya, saya yakin ini hal yang luar biasa, ya. Apalagi yang masya Allah dari ujung barat Gorontalo, ya, ikhwah dari Pohuwato, ala ra'sihim Ustadz Ismail, ya. Jam berapa Ustadz start dari Pohuwato? Sejak tadi malam, luar biasa, masya Allah. Sejak tadi malam, ya, berarti sejak tadi malam antum berada di IC, dan sejak tadi malam Allah, ya, malaikat doakan terus, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Masya Allah. Berapa orang Ustaz? Ya, 10. Ya, dengan anak-anak 10 orang, ya. Ikhwah
ikhwah 5, akhwat 6 orang. Oh, berarti ada surplus. Iya, 4 ikhwah 6 akhwat ya. Masya Allah, luar biasa. Iya, silakan ditafsirkan ya. Yang jelas banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, masya Allah. Kita lanjutkan, ikhwas sekalian ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai golongan yang pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Orang yang beriman yang kuat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan merekalah orang yang terbaik. Apa maksud dari al-mu'minul qawi? Mukmin yang kuat. Ada 2 makna jemaah sekalian, ada 2 penafsiran ulama atau ada 2 pendapat para ulama berkenaan dengan al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Yang pertama jemaah sekalian sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau mengatakan alal quwwati fid din, bahwa al-mu'minul qawi adalah orang yang beriman yang memiliki kekuatan dalam agamanya. Al-quwwatu fid din wat taqwa, dan kuat dalam ketakwaannya, wal ibadah, dan juga dalam ibadahnya, wa ma ila dzalika minal ma'anir raji'ah allati ta'udu ila dinil Islam, dan semua makna yang kembalinya itu kepada makna agama, ya, kepada makna kebaikan agamanya dan juga ya ketakwaannya. Sehingga mukmin yang lemah adalah mukmin yang ada sifat taksir, ada sifat di mana dia melalaikan agamanya, melalaikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang tadinya dia bersemangat, maka ketika dia futur, down semangatnya, maka jadilah dia sebagai mukmin yang lemah. Jadi dalam pendapat yang pertama ini, Imam Nawawi mengatakan bahwa mukmin yang kuat, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik itulah dari sisi agamanya. Ya, ketika agamanya kuat, maka dia mukmin yang kuat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia taksir, dia lemah, dia down, ya, banyak melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah mukmin yang lemah. Tetapi sekali lagi berdasarkan makna ini, bahwa tetap keduanya, baik yang kuat maupun yang baik, keduanya tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, keduanya tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebaikan masing-masing. Tetapi sekali lagi, bahwa mukmin yang memiliki kekuatan agama adalah mukmin yang terbaik, mukmin yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, makna yang kedua, dan inilah makna yang lebih dekat kepada yang lebih kuat pendapatnya, adalah al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat adalah mukmin yang memiliki kekuatan pada fisiknya, al-quwwatu fi badanihi wa fi amalihi, dan dalam amalnya, dalam pekerjaannya, dalam perbuatannya, sampai dalam masalah-masalah sifatnya duniawi. Ya, ketika dia masya Allah bersemangat di dalam melaksanakan aktivitas duniawinya, sebagaimana dia bersemangat di dalam melaksanakan aktivitas ukhrawinya, maka dia masuk dalam kategori sebagai mukmin yang kuat. Idza amila amalan atqanahu, kalau dia melakukan suatu aktivitas dunia dan akhirat, ya kalau tadi kan masalah dunia saja, masalah akhirat, maka ketika dia melaksanakan aktivitas duniawi dan ukhrawinya, atqanahu, dia itqan, dia profesional dalam bidangnya. Ya, jadi bukan hanya profesional dalam melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ikhlas dalam melaksanakan ibadahnya tersebut, tetapi juga dalam urusan-urusan duniawi dia itqan, dia profesional dalam bidangnya. Kemudian jemaah sekalian, wa fi sabrihi, dan mukmin yang kuat adalah mukmin yang memiliki
kesabaran yang luar biasa. Wa fi jaladihi, dan ketahanan yang luar biasa. Iya, ketahanan di dalam melaksanakan tugas dan amanahnya, ketahanan di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Wa kadzalika aidan fi dinihi, dan tentunya sekali lagi masuk juga dalam perkara-perkara agamanya tentunya. Jamaah sekalian, makanya Umar bin Khattab ya dengan dalam pendapat yang kedua ini beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni, ya Allah, inni a'udzubika, ya Allah aku memohon perlindungan kepadamu, min ajiziz thiqah, dari lemahnya orang-orang yang bisa dipercaya. Ya, lemahnya orang-orang yang thiqah, orang-orang yang beriman. Ya, ada keimanan tapi lombo. Iya. Bagaimana Pak Wan? Ya, bolong-bolong ya. Iya. Ajiziz thiqah wa jaladil fajr, dan memohon perlindungan dari Allah dari kondisi yang bisa dipercaya lemah, tetapi fajr pendosa kuat. Iya. Masya Allah ya, ketika mereka melaksanakan suatu program yang fajr ini, yang pendosa ini sungguh-sungguh, tetapi orang yang bisa dipercaya bolombo. Iya. Maka inilah makna al-quwwah tadi. Al-mu'minul qawi khairun. Orang yang beriman yang kuat adalah mukmin yang terbaik. Wa ahabbu ilallah, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, ya sebagaimana ya doa dari Umar bin Khattab, ya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari kondisi orang-orang yang bisa dipercaya tapi lemah. Ya. Lemah di dalam melaksanakan program yang telah digariskan. Semua di sini masya Allah kita yakin ada banyak di antara kita orang-orang yang diamanahi sebagai pengurus di tingkat DPW, DPD, di tingkat MWW, MWD, kemudian juga yang memiliki halaqah-halaqah tarbiyah, semua kader. Tentunya ada program kebaikan-kebaikan yang telah kita gariskan. Maka ya renungkanlah doa dari Umar bin Khattab. Allahumma inni, ya Allah aku memohon perlindungan dari lemahnya orang-orang yang bisa dipercaya. Kita telah menggariskan rencana, program, agenda dakwah, agenda yang luar biasa, perubahan umat. Maka jangan sampai kita lebih lemah, kita kurang, kita kalah dengan orang-orang yang al-fajir, orang-orang yang memang tugasnya untuk merusak, tetapi mereka al-jalad, memiliki al-jalad, kata Umar bin Khattab, jaladil fajir. Maka jamaah sekalian rahimakumullah jami'an, inilah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah cinta kepada seluruh orang beriman. Allah cinta kepada orang-orang yang saleh. Allah cinta kepada orang kaum muslimin. Tetapi yang lebih dicintai lagi adalah orang yang beriman yang kuat, yang mampu menghadapi segala macam bentuk kesulitan. Ya, ketika dia telah merencanakan suatu kebaikan, maka dia sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Lalu kemudian masuk dalam makna inilah al-itqan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ahabba abdan, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba idza amila amalan, kalau dia sudah melakukan suatu aktivitas dunia maupun akhiratnya, kebaikan yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi, atqanahu, dia itqan di dalamnya, dia profesional di dalamnya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah jami'an, di kesempatan yang berbahagia ini saya menghimbau kepada diri saya sendiri dan juga pada jamaah sekalian, mari kita menguatkan diri menjadi orang-orang yang beriman yang kuat. Ya, para ketua-ketua DPD, ya, ketua-ketua DPD dan semua pengurus, mari berkuat melaksanakan program, mari berkuat untuk berdakwah, mari berkuat untuk al-haq, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Yahya, ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitaba biquwwah, ambillah kitab suci ini dengan kekuatan.
maka tentunya Al-Quran adalah kitab yang terbaik yang kita miliki. Maka begitu juga kepada orang beriman, wahai kaum mukminin, para kader, para ikhwah, akhwat, ambillah Al-Quran dengan kekuatan, pelajari dengan kekuatan, ya jangan lemah dengan kemalasan. Ketika ada tantangan, ya mungkin di awal-awal masya Allah semangat ya mempelajari dirosa, ya tahsin, tapi ketika sudah bertemu dengan guru tahsin yang ya dari A sampai Z ia kritisi, ya sepertinya tidak mau habis-habis ini, ia koreksi ini, kapan mau selesai ini satu ayat, ya maka bakuat, ya khudil kitaba biquwwah, ambillah Al-Quran dengan kekuatan, ya baru mau belajar saja butuh bakuat. Bagaimana kita mendakwahkan, bagaimana kita mengajarkan kepada umat, dan bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wahai kaum, ya ada jomblo di sini? Ya, wah, ada yang pura-pura jomblo ini, angkat tangan ini. Wahai para jomblo, bakuat, iya, bakuat, kumpulkan segala yang bisa Anda kumpulkan untuk ya berada di apa momen yang Anda inginkan. Dan wahai para aba, para ayah, bakuat ya di dalam menjalankan amanah sebagai kepala keluarga, mendidik dan mentarbiyah ya keluarga kita. Ini butuh kekuatan jemaah sekalian. Mendidik mereka bagaimana bisa istiqomah dalam melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendidik mereka untuk menjadi muqimis salah, orang-orang yang mendirikan salat. Bakuat. Dan semua kader, semua ikhwah dan akhwat, mari kita bakuat, ya karena orang yang bakuat adalah mukmin yang qawi, mukmin yang kuat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka adalah orang-orang yang terbaik. Maka mudah-mudahan momen yang sangat berbahagia ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya, untuk kita bersama-sama menjadi mukminul qawi, mukmin yang kuat. Tentunya kita lemah jamaah sekalian, lemah ya, tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan menjadi kuat. Terlebih lagi sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al mu'minu qawiyyun bi ikhwanihi, orang yang beriman itu akan kuat dengan saudara-saudaranya. Kita ini masya Allah berapa di sini, ya luar biasa. Mungkin ada yang tidak bisa hadir, ya tapi kita yang hadir saja sudah luar biasa, sudah banyak ini. Maka tentunya lebih kuat lagi. Al mu'minu qawiyyun bi ikhwanihi dhaifun bi nafsihi. Maka ketika dia bersendiri, maka dia akan lemah. Olehnya itu jangan berpisah dari jamaah, jangan berpisah dari komunitas yang memiliki visi dan misi yang sama untuk izzul Islam dan kaum muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin, dan tentunya kita bisa berkumpul di surganya nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dulu. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Ya semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini, pertemuan dan perjumpaan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, apalagi mereka yang berkecimpung dalam sebuah pergerakan dan tentu membutuhkan yang namanya perjumpaan yang seperti ini. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwah sekalian, mohon maaf ini sudah 3 ustadz yang berbicara. Pembicara itu bebannya tidak terlalu berat ketimbang orang yang duduk. Iya. Dan ini
luar biasa banyaknya hari ini. Barangkali mungkin karena tema ini, cinta apa tadi? Cinta walau tak jumpa, meskipun tak jumpa. Ini mungkin tema ini yang menarik, dan dari tadi belum ada yang menyentuh masalah ini. Mungkin saya akan menyentuh tema ini karena tema ini perlu untuk kita bicarakan. Meskipun bicara tentang cinta ini bukan pembicaraan anak-anak muda. Bahkan orang-orang soleh, orang-orang yang salafi, lebih salafi dari kita, para ulama-ulama rabbaniyun, mereka memiliki waktu untuk bicara tentang cinta. Sebut saja Ibnu Taimiyah dengan kitab Majmu'ul Fatawanya yang begitu monumental, ternyata ada pembahasan beliau tentang qaidatun fil mahabbah, kaidah dalam cinta. Begitu pula muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga bicara tentang cinta. Dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, taman orang-orang yang jatuh cinta dan memendam rindu. Kedua kitab ini bicara tentang epistemologi cinta, akar permasalahan cinta, apa yang dimaksud dengan cinta, apa penyebab cinta, dan kenapa orang hancur karena cinta. Kemudian berikut juga kita lihat Ibnu Hazm Al-Zahiri, berhaluan Zahiriyah, juga tidak luput dari beliau pembahasan masalah cinta dalam kitabnya Tuqul Hamam. Termasuk yang belakangan ini A'id Al-Qarni punya kitab kecil yang namanya Dhahayal Hub, korban cinta. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi cinta yang kita bahas bukan cinta yang kecenderungan kepada lawan jenis. Bukan cinta itu yang kita bahas. Antum mungkin tapreng. Barangkali motivasi ada, apalagi yang anak-anak muda, bicara tentang cinta. Tidak, bukan cinta itu yang akan kita bahas. Apalagi kalau kita membahas tentang cinta, semakin dibahas cinta itu semakin kita tidak mengerti. Iya, tidak ada bahasa yang sepadan dengan kata cinta, bahasa manapun di dunia ini yang bisa mendekatkan maknanya dengan kata cinta itu, melainkan kata cinta itu sendiri. Semakin didefinisikan, semakin dideskripsikan tentang cinta, maka semakin kabur makna cinta. Maka biarlah cinta itu berjalan sendiri. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah cinta meskipun tak jumpa. Apalagi sekarang ini kita berada di bulan-bulan cinta, di mana orang-orang mengekspresikan cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini arahnya. Jadi mohon maaf antum tapreng, ini bukan cinta. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak hanya sebagai pemanis judul saja. Apa yang kita sampaikan ini bukan hanya sekedar pemanis judul, pemantik perhatian, ataupun perangsang, ataupun prank begitu. Tapi kemudian ini adalah bagian dari bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sederhanakan dengan bahasa, yaitu cinta tanpa jumpa. Ini afdal. Iya, ikhwas sekalian, mohon maaf saya suaranya tidak terlalu bagus, makanya harus panitia siapkan sound yang harus bagus ini. Ini suara saya suara pas-pasan. Ya, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari pembicaraan kita ini, saya akan bertitik tolak menjadi nuktatul intilaq kita. Pembahasan kita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke kuburan. Kemudian beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum ahla dari qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi ini doa Nabi ketika Nabi pergi di kuburan, kemudian mengucapkan salam kepada penghuni kuburan, Assalamualaikum ahla diyaril qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Insyaallah kami akan
insya Allah kami akan menyusul. Kata insya Allah di situ bukan insya Allah Anda mau pergi tarbiyah besok, insya Allah masih bisa digantung. Tapi insya Allah di sini adalah insya Allah litahqiq. Karena insya Allah itu ada dua, ada lita'liq, insya Allah yang belum ada kepastian, kita belum bisa pastikan apakah bisa pergi atau tidak, maka kita ta'liq. Janganlah kalian mengatakan aku akan melakukan besok illa yasha Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ada lagi insya Allah yang sifatnya litahqiq, sifatnya sebuah kepastian. Contoh, insya Allah kami akan menyusul. Insya Allah di situ kalau menyusul ya tidak, kalau tidak tidak. Itu paradigma berpikir tentang insya Allah ini bisa kita bagi dua. Yang pertama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa yang pertama lita'liq untuk menggantung, dan yang kedua litahqiq. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wadidtu inni qad ra'aitu ikhwani. Ini yang akan menjadi pembahasan kita, menjadi titik tolak dari judul ini. Aku ingin, ini kerinduan Nabi SAW, kecintaan Nabi SAW kepada umatnya. Aku sesungguhnya menginginkan atau merindukan untuk melihat saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, awalasna bi ikhwanik, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Rasulullah menjawab, tidak, kalian adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Lalu siapa yang dikatakan oleh Nabi saudara-saudara yang dirindukan itu? Dan ini adalah bagian dari kecintaan Nabi SAW kepada saudara-saudaranya. Nyatanya Nabi merindukan saudara-saudara tersebut. Kemudian wa ikhwanuna alladziina lam ya'tu ba'd, saudara-saudara kita adalah saudara-saudara yang tidak datang, mereka akan datang setelah kita. Siapa itu? Siapa saudara-saudara Nabi? Apakah para sahabat? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang datang setelah Nabi dan para sahabat, ya kita-kita ini yang dirindukan oleh Nabi SAW. Sudah jelas ya makna yang kita maksud, bahwa cinta meski tak jumpa. Padahal sesungguhnya harapan orang yang mencintai terhadap yang dia cintai adalah pertemuan. Sebagaimana dalam syair itu, dalam syair disebutkan talabul habibi minal habibi liqahu, talabul habibi minal habibi ridahu, wa munal habibi ilal habibi liqahu. Harapan seorang pecinta terhadap orang yang dia cintai adalah pertemuan, adalah keridhaan, dan angan-angan dari orang yang mencintai terhadap yang dia cintai adalah perjumpaan. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat heran bagaimana kamu bisa, bagaimana wa ana faratuhum alal haud, dan aku akan menjadi pemimpin mereka, penunjuk jalan ketika berada di haud, di telaga. Subhanallah, orang-orang yang dirindukan oleh Nabi meskipun tak jumpa adalah kita-kita ini yang datang setelah Nabi SAW dan para sahabat, dan itu dirindukan oleh Nabi, dan Nabi sedang menunggu kerinduan itu. Bagaimana kerinduan itu bisa terobati? Nabi saat itu akan menunggu di haud ataupun di telaga. Sahabat heran, bagaimana kamu bisa mengetahui mereka adalah sahabat-sahabatmu? Karena memang orang yang hidup di dunia ini miliaran manusia, bagaimana Nabi bisa mengetahui kita? Apalagi kita tidak ada tampak yang bisa dikenal oleh Nabi. Sama dengan kita kalau ke daerah, katakanlah daerah minoritas di Manado, tidak bisa dibedakan apa dia muslim atau tidak. Kenapa? Karena dari sisi pakaian sudah sama, dari sisi bahasa sudah sama, dari sisi karakter juga sudah sama. Maka apa yang membedakan? Ada yang harus membedakan seorang muslim dengan muslim yang lain, terutama wanita. Kalau dia pakai jilbab berarti ini muslimah. Kalau yang pakai koko, pakai jenggot, tidak mungkin ini tiko. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat heran. Tafadhal Aba Hamzah, hayakallah ya Aba Hamzah. Ustaz Supardi. Jadi orang-orang yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah ikhwanuhu, saudara-saudaranya, dan saudara-saudara itu adalah orang yang tidak melihat Nabi tapi dirindukan oleh Nabi. Jadi cinta meskipun tak jumpa. Tapi pasti yang namanya orang yang mencintai dia selalu merindukan pertemuan, dan pertemuan itu di haud, di telaga, dan telaga itu kata Nabi, siapa yang minum dari air telaga itu la yatma'u abada. Dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Di pembahasan akidah, di bab-bab akidah tentang haud ini, telaga ini sudah dibahas, bukan ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Para sahabat heran, bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa ini adalah saudara-saudaramu? Maka Rasulullah memberikan perumpamaan, ara'aita law kana lirajulin khailun ghairu muhajjal. Jadi bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang memiliki sapi ataupun kuda tambala? Apa kuda tambala? Kuda belang-belang. Apa tambala Pak Om Jismon? Belang. Belang ini bololapo, kurap. Ini susahnya bahasa Indonesia. Jadi yang warna putih dengan yang warna hitam. Ada sapi begitu. Di tengah sapi yang warna putih atau di tengah sapi yang warna hitam. Kalau cuma sapi kita yang warna tambala, warna belang-belang, warna hitam putih, maka pasti kita tahu bahwa ini adalah ternak kita. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah kerumunan miliaran manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada tanda. Tanda itu apa? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina. Sesungguhnya umatku ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin itu memiliki tanda-tanda min atharil wudu. Karena ada tanda-tanda wudu, dia akan bercahaya nanti. Dari cahaya itu tanda-tanda wudu dikenal dan diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kecelakaan yang paling celaka, kesedihan yang paling menyedihkan ketika kita mau berjumpa dengan orang yang paling kita cintai, tapi ternyata kita diusir dan tidak diterima. Inilah yang sangat-sangat menyakitkan seseorang. Kita lihat Nabi SAW ketika beliau sudah berada di haud, di telaga, kemudian datang orang-orang mau mendekat umatnya. Nabi mengatakan ummati, ummati. Ini adalah umatku, ini adalah umatku. Saking cintanya Nabi terhadap umatnya, begitu melihat umatnya ini ada tanda-tanda, maka Nabi memanggil. Tapi sayang, dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Tafadhal Abu Hamzah. Ya, Ustaz terlalu berat ke kiri ini. Ya. Baik, syukran. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada Nabi, ini jangan. Ini engkau, wahai Nabi, engkau tidak tahu apa yang dilakukan mereka setelahmu. Ini bahayanya kalau kita merubah-rubah agama. Bahayanya kalau kita membuat hal-hal yang baru dalam agama. Akan ternyata di haud nanti ketika berjumpa dengan Nabi yang mencintai kita dan kita mencintai Nabi, Nabi merindukan kita dan kita merindukan untuk berjumpa dengan Nabi, ternyata dikatakan kepada Nabi, kamu tidak tahu kenapa mereka melakukan hal-hal yang baru setelah kematian. Maka apa kata Nabi? Fasuhqan, suhqan, menjauh. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang nanti akan diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat kita mau mendekat, mau menerjemahkan kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi, begitu melihat Nabi, tapi ternyata Nabi mengusir kita suhqan, menjauh. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ingin kita stressing, yang ingin kita stabilo, yang ingin kita garis bawahi berkenaan dengan judul ini, dengan tema yang kita angkat, ternyata ada orang-orang yang dirindukan oleh Nabi. Mereka bukan sahabat, mereka datang setelah para sahabat, dan orang itu oleh bahasa Nabi ikhwanuna, wadittu anni qad ra'aitu ikhwanana. Aku merindukan, menginginkan untuk bisa melihat saudara-saudaraku. Apa kita tidak merasa bangga? Apa kita tidak merasa senang dikategorikan oleh Nabi orang-orang
yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya akan bacakan riwayat yang selanjutnya bagaimana Nabi ini sangat mencintai umatnya. Jadi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, jadi beliau membacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Ini bercerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa sesungguhnya mereka telah sesat. Kemudian faman tabi'ani, siapa yang mau mengikutiku, ya ikuti aku. Tidak terlalu keras. Harapan untuk bisa menjadi pengikut itu tidak terlalu menohok dan tidak terlalu tajam sebagaimana keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Begitu juga tentang Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mau mengadab mereka, menyiksa mereka, mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau kamu mau mengampuni, maka silahkan karena engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengangkat tangannya menunjukkan bahwa ini ada berdoa dan Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Nyatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ke langit. Apa doa Nabi? Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku umatku. Ini kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya meskipun tak jumpa. Meskipun tak jumpa. Kemudian Nabi menangis. Saking cintanya kepada hamba-hambanya Nabi menangis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril, tanyakan apa yang menjadi penyebab Muhammad menangis. Yang ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis itu karena umatnya, karena perhatian terhadap umatnya meskipun dari kalangan umatnya saudara-saudaranya yang tidak pernah berjumpa dengan dia. Kemudian Nabi mengatakan, Allah mengatakan kepada Jibril, idhab ila Muhammadin faqul, pergilah kepada Muhammad dan kabarkan, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Sesungguhnya kami telah meridhoimu terhadap umatmu dan kami tidak akan berbuat buruk kepadamu. Khawas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan kita dan meskipun tidak jumpa dengan kita, pertanyaannya, apakah kita ini mau merindukan Nabi atau tidak? Atau kerinduan kita kepada Nabi adalah kerinduan yang begitu saja yang ternyata berakhir dengan pengusiran kita ketika berjumpa dengan orang yang kita cintai dan kita rindukan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hal yang sangat menyakitkan orang yang mencintai ketika dia diusir ketika berhadapan dengan dia. Dan seperti itulah yang akan terjadi di haud nanti. Seperti itulah yang terjadi di haud nanti. Orang yang mencintai, dia rela mengorbankan apa saja demi yang dia cintai. Dan ini bukan hanya sekedar sebuah retorika atau susunan bahasa yang bagus untuk meyakinkan antum, tapi ini adalah bahasa Nabi. Ini adalah bahasa Nabi. Kita lihat Nabi SAW mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Hakim fil Mustadrak, beliau mengatakan, inna unasan min ummati, sesungguhnya sebagian manusia dari umatku, ya'tuna ba'di yawaddu ahaduhum, mereka datang setelahku, mereka memiliki keinginan lawishtara ru'yati bi ahlihi wa malihi, dia rela menjual hartanya dan menjual keluarganya untuk apa? Untuk sekedar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kerinduan kita tidak pernah melihat Nabi secara nyata dengan mata kepala, tapi kenapa kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan untuk sebagian orang, kata Nabi, dia rela menjual, bahkan keluarganya dijual, hartanya dijual untuk membeli agar supaya dia bisa tiketnya bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah syair yang syair ini cukup kuat maknanya dan sejalan dengan dan senafas dengan apa yang kita sampaikan di hadis ini. Falaitaka tahlu wal hayatu marirah, andai engkau
falaitaka tahlu wal hayatu marira, andai engkau manis meskipun kehidupan ini pahit. Walaitaka tarda wal anamu ghidabun, dan andai engkau ridho meskipun seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini marah dan membenciku. Launiltu minkal wuddu fal malu hayyinun. Ini penggalan yang kedua ini miliknya Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi ini tukang syair yang dibanggakan oleh orang-orang Arab. Launiltu minkal wuddu fal malu hayyin. Jika kudapati cinta darimu, maka harta ini kuanggap hina. Wa kullu fawqat turabi turabun, dan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini kuanggap debu. Sampai di mana DP cinta itu? Menganggap bahwa seluruh yang ada di permukaan bumi ini dianggap tidak berharga, harganya tidak lebih dari sebutir debu. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa sesungguhnya di tengah-tengah umatku ada orang-orang yang tidak berjumpa denganku, tapi dia beriman kepadaku. Dia beriman kepadaku. Selanjutnya, karena ini memang masih momen Maulid Nabi katanya, dan orang bicara tentang cinta kepada Nabi SAW, yang dikhawatirkan dia mengaku cinta tapi Nabi tidak mencintainya atau bahkan mengusirnya, sebagaimana orang Arab mengatakan laisa sya'nu an tuhib, bukan masalah engkau itu mencintai, walakinna sya'na an tuhab, tapi masalah terpenting adalah apakah engkau dicintai atau tidak. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sudah habis waktunya. Ya, 4 menit lagi ya. Insyaallah ini nanti kami akan kaji lanjutannya ini di taklim sebentar malam. Kita akan melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya, karena katanya tinggal 4 menit. Iya. Selanjutnya ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id Al-Khudri, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah orang-orang yang beriman kepadaku, orang-orang yang tidak melihatku dan beriman kepadaku. Jadi subhanallah, segala sesuatu yang berdekatan dengan Nabi ini jadi mulia. Kalau ada orang, definisi sahabat itu adalah orang yang melihat Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian mati dalam keadaan beriman. Berarti kalau mati dalam keadaan tidak beriman, maka dia bukan sahabat, sebagaimana Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab dia beriman kepada Nabi, dia melihat Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak mati dalam keimanan. Ada lagi orang yang hidup di zaman Nabi, tapi tidak ketemu dengan Nabi, tapi beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan beriman, maka ini yang disebut dengan muhadram. Ada lagi orang yang beriman kepada Nabi tapi tidak melihat Nabi, kemudian dia mati dalam keimanan, dan ini yang disebut dengan ikhwanuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya tuba liman ra'ani wa amana nabi. Tuba liman ra'ani wa amana nabi wa tuba, dan seterusnya sampai pada tuba liman amana nabi walam yarani. Beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntunglah orang yang tidak berjumpa denganku tapi beriman kepadaku. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa tema ini kita angkat? Bukan untuk merangsang antum agar supaya berekspektasi terlalu tinggi dalam masalah cinta dan perasaan, tapi untuk mendudukkan yang namanya cinta itu, bahwa apalagi di zaman sekarang, di waktu-waktu dan di momen-momen di mana orang ekspresikan cintanya tapi ternyata sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selaku penyeru kebajikan berkewajiban untuk meluruskan masalah ini, dan agar supaya kita ini menjadi orang yang memiliki rasa bangga bahwa kita adalah orang yang dirindukan oleh Nabi. Meskipun Nabi tidak berjumpa dengan kita, dan kita juga termasuk orang yang merindukan untuk berjumpa dengan Nabi, meskipun kita tidak melihat Nabi tapi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tersisa adalah jangan sampai
hal yang sangat menyakitkan akan kita temukan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengusir kita dengan bahasa yang paling kita takuti, suhqan, suhqan, menjauh, menjauh. Kalau yang lain masih mengusir kita, masih ada jalan yang lain. Kalau yang lain mengusir kita, kalau satu pintu tertutup, masih ada pintu yang lain. Tapi kalau Nabi yang mengusir kita, siapa lagi yang akan memanggil kita? Padahal saat itu ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang minum dari telaga itu la yadma'u abada, dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Ini yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah lanjutan materinya kami akan bahas di taklim sebentar malam. Jazakumullah khairan. Dan sudah ada Abu Hamzah Ustaz Supardi, barangkali bisa memberikan percikan-percikan cinta Ustaz tentang masalah ini. Tapi jangan terlalu tenggelam pembahasannya, sebab cinta itu menenggelamkan Ustaz. Iya, hati-hati. Iya, iya, iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebenarnya saya datang ke sini seperti ikhwah semuanya, ingin mengambil fawaid, ya, manfaat-manfaat dari majelis ini, dari tarbiyah gabungan, bukan dengan niat untuk memberikan materi. Sebenarnya materi dari Ustadz kita, Ustadz Ishak tadi sangat bagus ya untuk dilanjutkan. Masih bisa 10 menit nih Ustadz, tafadhol. Iya. Taib ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini luar biasa ya, tentang cinta, ya. Dan berbicara cinta, subhanallah, ada suhu di sini ya, ada Ustadz Ishak yang lebih tepat kalau bahas masalah cinta. Kemudian Ustadz Rustam ya. Beliau berdua ini guru saya dalam masalah cinta. Atau tababale. Taib, tadi Ustadz kita, Ustadz Ishak sudah membahas, walaupun itu mungkin masih muqaddimah yang akan dilanjutkan di ta'lim nanti insyaallah, berkaitan dengan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana cinta itu juga bukan seperti perkataan orang cinta bertepuk sebelah tangan, atau cinta cuma dalam pengakuan sepihak, tapi pihak yang kita cintai tidak mengakui cinta kita. Nah, tentunya cinta itu membutuhkan pembuktian, sebagaimana selalu dikatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jadi sesungguhnya orang yang mencintai itu terhadap orang yang dicintai itu senantiasa selalu taat. Maka kita mengatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuncinya adalah bagaimana kita taat kepada apa-apa yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama kita ini. Kemudian mungkin faedah singkat saja, bentuk pengulangan saja, tadzkiran li walakum, untuk mengingatkan diri sendiri, saya sendiri, dan juga insyaallah ikhwah wal akhwat ya sekalian, seluruh peserta tarbiyah gabungan, perkara tentunya menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala.
Tadi Ustadz Ishak sudah sampaikan bagaimana kita bisa bertemu dengan semua yang kita cintai itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Di surga yang penuh dengan kenikmatan kita bisa bertemu dengan semua yang kita cintai. Bahkan yang paling besar kenikmatan pertemuan terhadap yang kita cintai adalah tatkala kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga disebutkan ini merupakan bagian atau puncak kenikmatan surga yang paling tinggi. Tatkala kita bisa nataladdad, mengambil kelezatan dengan melihat atau ru'yatullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga nanti Allah akan pertemukan kita dengan semua yang kita cintai, bahkan dari keluarga dan kerabat kita, istri dan anak-anak kita yang semua juga insya Allah menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Allah akan pertemukan, dan itu bagian dari kenikmatan yang luar biasa. Tambahan kenikmatan di dalam surga tatkala kita bertemu dengan ahbab, dengan orang-orang yang kita cintai. Terlebih bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dari itu juga bertemu dengan Allah, kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hada. Nabi tatkala duduk dengan sahabat di pelataran Ka'bah di malam bulan purnama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah bulan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah bulan, dan seluruh sahabat juga arahnya melihat sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat bulan di malam purnama yang terlihat begitu jelas. Kemudian Nabi katakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hada. Sesungguhnya kalian di akhirat nanti di dalam surga akan melihat Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kama tarawna hada, sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna ilaihi, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Dan ini nikmat surga yang sangat besar, yang sangat tinggi. Puncak dari kenikmatan di dalam surga tatkala kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, ikhwas sekalian wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, menjadi pertanyaan, apakah kita bisa mendapatkan nikmat ini? Bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kita bertanya pada diri kita masing-masing, soal muhasabah, pertanyaan bentuk muhasabah diri kita. Kita sendiri bertanya kepada diri kita, sudah pantaskah saya ini menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita semua pasti mengatakan kita cinta kepada Allah. Tapi kita bertanya kepada diri kita, sudah pantaskah diri kita ini menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah tangan. Cinta kita, pengakuan kita saja, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kita. Sehingga dalam kesempatan yang sangat singkat ini, poin yang pertama yang harus kita perhatikan untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, pertama tentunya
selalu kita perbaiki niat kita, bahwasanya tujuan kita berada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala aktivitas kebaikan yang kita lakukan benar-benar kita jaga niat kita. Kita jaga juga keikhlasan kita di dalamnya. Kita jauhkan amalan-amalan kita dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil yang terkadang sulit bagi kita untuk kita hindari, yaitu riya. Karena apalagi di dunia, di zaman seperti sekarang ini, ujian besar pada keikhlasan kita. Dengan media HP yang kita miliki, kadang-kadang kita kebablasan dan riya, sum'ah, pujian itu terkadang sangat dekat dengan hati kita disebabkan media ini. Karena sekarang semua amalan-amalan kita terbuka, ya. Beda dengan di zaman dulu, amalan kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kan banyak, begitu kita melakukan aktivitas kebaikan saja, apa saja sudah ada di media sosial. Sedang berdoa, dia berdoa, kemudian disuruh temannya foto, khusyuk berdoa. Itu mungkin insya Allah tidak ada di antara kita yang seperti itu, tapi di luar sana kan banyak, ya. Tapi yang tidak luput dari kita berbagai aktivitas kita, begitu 1 menit, 5 menit kemudian sudah ada di medsos. Makanya ini ujian keikhlasan pada kita. Kalau kita letakkan di media sosial dalam bentuk motivasi kepada yang lain untuk insya Allah bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang sama atau lebih baik dari itu, maka insya Allah ini tujuan yang baik. Tapi kalau kita letakkan di medsos, di situ sudah mengharapkan pujian dari orang, selalu kita periksa berapa sih yang menyukai ini, ya, ya. Banyak yang menyukai. Dan di situ mulai datang bangga, setan mulai membisikkan rasa bangga. Akhirnya terus ingin mendapatkan pujian dan pujian, sehingga kapan amalan kita benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita melakukan taqarrub ilallah. Karena tidak ada amalan yang lebih mendatangkan cinta Allah kepada kita melebihi dari taqarrub kepada Allah. Apa itu taqarrub kepada Allah? Taqarrub, mendekat kepada Allah dengan ibadah, dengan al-ibadat. Sehingga ibadah yang pertama yang harus kita perhatikan, ikhwas kalian wal akhwat, karena terkadang kita begitu sibuk dengan banyaknya aktivitas kita, tapi kita lupa akan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih kurang. Perbaiki taqarrub kita kepada Allah terutama dengan ibadah-ibadah fardu. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu." Dan tidaklah seorang hamba atau tidaklah hambaku taqarrub kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku fardukan. Sehingga ibadah fardu harus kita lakukan dengan baik dan sungguh-sungguh. Misalnya sholat 5 waktu. Sudahkah kita lakukan sholat 5 waktu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, khusyuk, serius di dalamnya, dengan betul-betul meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena terkadang kita melakukan sholat, mungkin gerakan-gerakannya sudah betul, tapi dari segi waktu terkadang kita lakukan dengan buru-buru. Selesai sholat juga sholat kita lewati begitu saja tanpa nilai.
Kadang kita begitu sholat sudah terbawa dengan keadaan cepat-cepat HP yang kita lihat setelah itu. Bukan menyelesaikan zikir-zikir setelah sholat, tapi langsung HP yang kita lihat siapa yang mungkin yang telah menelpon kita atau kirim pesan. Kadang kita kurang bersabar untuk menyelesaikan zikir-zikir setelah sholat, ya. Bersabar sedikit, mungkin 5 menit, 7 menit, 10 menit, 15 menit kita luangkan waktu kita benar-benar menyempurnakan sholat dari awal sampai akhir, sampai selesai zikir-zikir yang menyertai sholat kita. Ini contoh-contoh kecil saja, belum perkara-perkara yang lain berkaitan dengan ibadah-ibadah fardu kita. Kemudian dalam hadis qudsi itu, yang ketiga yang harus kita tingkatkan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu dengan memperbanyak taqarrub kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Makanya di dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu." Tidaklah seorang hamba bertakarrub kepada Allah dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan. Jadi fardu yang utama. Kemudian yang kedua, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hambaku yang senantiasa wa ma yazalu terus menerus yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan bertakarrub kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Jadi setelah ibadah fardu, untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, harus terus menerus dengan ibadah sunnah kita. Ya, ibadah sunnah. Makanya Nabi SAW terus memberikan motivasi kepada para sahabat untuk istiqomah dengan amalan sunnah. Ya, setelah amalan wajib ada amalan sunnah yang kita pilih, yang kita istiqomah di dalamnya, dan kita pilih mana yang kita mampu jaga dan kita istiqomah di dalamnya. Ya, makanya Nabi SAW katakan dalam hadis, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan sunnah yang mampu kita lakukan kontinu, konsisten, terus menerus di dalamnya walaupun itu sedikit. Ya, misalnya kita rutin sholat malam, sholat witir, jangan kita tinggalkan. Walaupun kita masih lakukan sholat malam 3 rakaat, tapi terus menerus 3 rakaat ini terus kita lakukan di setiap malam kita. Daripada kita lakukan 1 kali 11 rakaat, tapi cuma kita lakukan 1 malam, 2 malam, setelah itu kita tinggalkan. Kita lakukan amalan-amalan secara bertahap, ya. Mungkin dari 3 rakaat meningkat jadi 5 rakaat, meningkat jadi 7 rakaat. Lama kelamaan setiap malam kita sudah mampu istiqomah dengan 11 rakaat, ya. Istiqomah dengan 11 rakaat. Taib ikhwas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat Nabi SAW kita lihat bagaimana waktu malam mereka yang mereka hidupkan dengan solat lail, solat malam yang begitu lama, sehingga mereka pantas mendapatkan predikat yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridhoi mereka. Keridhaan Allah kepada sahabat Nabi Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, kita belum ada label ridho Allah kepada kita dalam kitab manapun. Sehingga untuk menggapai ini kita semua selalu memuhasabah diri kita, selalu bertanya, sudah pantaskah kita ini mendapatkan cinta Allah? Sehingga pertanyaan kita ini membawa pada amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dari setelah tarbiyah gabungan ini kita keluar dari sini, mulai malam ini insyaallah kita komitmen dengan sholat malam kita.
memperbaiki semua ibadah fardu kita dan amalan sunnah yang usahakan kita tidak tinggalkan di setiap malam kita adalah sholat malam. Kalaupun kita belum mencapai 11 rakaat, minimal sholat witir itu di setiap malam kita tidak tinggalkan. Bisa kita lakukan itu setelah kita melakukan ba'diyah isya, atau bisa juga kita lakukan di sebelum azan subuh, ya di akhir dari waktu malam kita. Wallahu ta'ala alam, karena waktu yang terbatas saya akhiri, dan semoga apa yang kita bahas dari para asatidzah sekalian, ustadz-ustadz tadi sudah banyak memberikan fawaid ya, ilmiah wa tarbawiyah kepada kita semua. Semoga insyaallah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang diangkat ini, cinta meskipun tak jumpa, adalah buah pikiran ustadz kita, murabbi kita, Ustadz Ishak ya. Sehingganya merasa tidak sopan kami kalau harus kemudian membahas materi ini ya. Tapi paling tidak ya kami mau sedikit mengambil penggalannya, bagian kecil dari apa yang menjadi tema kita supaya tidak terlalu lari jauh ya. Pada kesempatan kali ini saya mungkin sebagai muqaddimah yang nanti akan dijabarkan penjelasannya lebih detail oleh para asatidzah, oleh para murabbi kita. Saya ingin mengenalkan kepada kita tentang, atau ingin sedikit berbicara tentang tentang cinta ya, atau kedudukan cinta di dalam agama kita ya. Islam tentu kita kenal sebagai agama yang sempurna dan paripurna, sehingganya tidak ada satu persoalan kecil atau besar kecuali di dalam agama kita sudah dijelaskan hukum-hukumnya, sudah diterangkan secara jelas ya. Makanya Nabi SAW menyifati agama ini lailuha kanahariha, malamnya agama ini bagaikan siangnya ya. Semuanya sudah jelas, tidak ada sesuatu persoalan kecuali sudah ada hukumnya dalam agama kita. Tidak ada suatu hal yang besar kecuali pasti pernah disinggung oleh agama kita dan diberikan perhatian oleh agama kita ya. Jangankan persoalan yang besar, persoalan buang hajat saja di dalam agama itu, di dalam agama kita itu ada aturannya. Mulai bagaimana kita mau masuk, hatta kita keluar, apa yang akan kita lakukan di dalam, semuanya diatur ya. Makanya mohon maaf ya, orang-orang yang kalau masuk WC dia main HP, perlu dipelajari main HP itu ada ndak aturannya di dalam Islam. Main HP saat berada di kamar mandi ya. Yang kami ketahui sunnahnya di kamar mandi itu begitu masuk, kalau sudah selesai keluar semuanya, lekas keluar, jangan lama-lama ya. Kadang ada orang mengatakan biasa kita jadi cerdas tiba-tiba kalau ada di WC, akramanallah jami'an. Nah, ini ini kurang tepat ya, kurang tepat, dan tidak semuanya seperti itu ya. Orang cerdas itu dengan belajar, bukan menghayal di kamar mandi ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi Ustaz kita sudah sedikit banyak menyinggung. Saya juga ingin kembali untuk sedikit melihat ayat yang tadi dibacakan oleh Ustaz qari kita tadi ya. Ini ayat yang sudah sangat dikenal dalam perjuangan kita. Biasa yang sudah ditanfid, takwin, ini sangat mengenal tentang ayat ini. Bahkan dulu para asatidzah kita saat perjuangan, ayat ini yang kadang menjadikan mereka bersemangat setiap kali berdakwah. Biasanya asatidzah kita mengistilahkan ayat ini dengan ya, generasi 554 ya, generasi 554. Kenapa 554? 5 itu
ya nomor suratnya surah Al-Maidah 54 itu adalah ayatnya. Betul itu Ustadz ini ya. Itu ayat yang ke-54 ya di surah Al-Maidah ya. Generasi 554. Allah Subhanahu wa taala memulai untuk memperkenalkan kepada kita generasi 554 itu seperti apa. Ternyata generasi 554 bukan orang yang besar badannya ya. Generasi 554 bukan orang yang cepat larinya, mohon maaf Pak Maman ya. Generasi 554 bukan orang yang tinggi jabatannya, tidak ya. Ternyata orang yang generasi 554 kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu terkumpul di dalamnya ada Abu Bakar. Abu Bakar kalau kita lihat secara fisik Abu Bakar itu kurus ya. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sahabat Nabi yang menjadi pendamping Nabi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Menjadi bodyguard Nabi, tapi ya fisiknya Abu Bakar tidak sama seperti fisiknya Ustadz Ismail ya. Ya Ustadz Ismail ya, penjual bakso. Kalau yang suka makan bakso ada di luar baksonya, masya Allah ya. Tidak sama seperti fisiknya Ustadz Ismail, dia kurus. Makanya hadis tentang isbal ya, hadis tentang isbal itu celananya Abu Bakar sering melorot ya ke bawah ya. Makanya kalau orang yang mau isbal berdalilkan dengan hadis Abu Bakar, pertama harus menjadi seperti Abu Bakar, kurus dulu ya, baru bisa berdalil dengan hadis itu. Kalau tidak kurus jangan macam-macam, jangan berdalil dengan dalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Lihat bagaimana fisiknya Abu Bakar, seorang yang kurus, tapi Allah Subhanahu wa taala puji dia ya, karena ada keimanan di dalam dirinya. Lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud, seorang yang sebelah kakinya atau kaki sebelahnya adalah kaki yang kurus, sehingga tatkala beliau memanjat pohon dilihat oleh sahabat yang lain, kurus betisnya Abdullah bin Mas'ud ditertawakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya ya, kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud itu berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang generasi 554 yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ternyata bukan orang yang kaya, ternyata hanya orang seperti ya Bilal bin Rabah yang tidak lain adalah seorang budak ya, seorang budak berkulit hitam, tapi ternyata dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi 554, ya ayyuhalladzina amanu. Dan Abdullah ibnu Mas'ud tatkala ya, jadi Abdullah ibnu Mas'ud punya perkataan yang sangat menarik terkait dengan kalimat atau firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu sekitar 90-an ayat yang menyebutkan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ada kitab sudah diterjemahkan kalau tidak salah ya, kitab yang sangat menarik, 99 atau 90 Nidaur Rahman li ahlil iman, 90 panggilan dari yang maha mencintai bagi orang-orang ahlul iman, dan itu mengumpulkan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, Abdullah bin Mas'ud ketika mengomentari kalimat atau firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, beliau mengatakan fa asghi sam'ak ya, kalau kalian membaca kalimat atau firman Allah di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga kita baik-baik, pasang telinga kalian baik-baik, pasang telinga baik-baik. Kenapa? Karena pasti ayat atau kalimat setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu boleh jadi dia adalah perintah yang diperintahkan kepada kita, dan boleh jadi dia adalah larangan yang diperintahkan untuk kita tinggalkan ya. Dan itu bisa kita lihat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ada perintah wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, wahai orang-orang yang beriman jangan kamu dekati salat sementara kamu dalam keadaan mabuk ya. Jadi setelah kata ya ayyuhalladzina amanu, pasti kalau bukan perintah pasti larangan ya, itu kata Abdullah bin Mas'ud. Kecuali ayat kita ini di surah Al-Maidah ayat 54 tidak ada perintah dan tidak ada larangan.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin." Ya, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad dari agamanya. Ya, di sini ada larangan atau perintah? Sebagian ulama mengatakan Abdullah bin Mas'ud benar dalam perkataannya kecuali ayat ini. Ayat ini tidak berbicara tentang perintah atau larangan. Tapi ulama yang lain memberikan pembelaan kepada Abdullah bin Mas'ud mengatakan tetap ini ada perintah atau ada larangan. Paling minimal ada larangan. Apa larangannya? Mayyartadda minkum an dini, siapa yang murtad dari agamanya. Artinya apa? Dilarang untuk murtad dari agama. Ya, dilarang untuk murtad dari agama. Karena ayat yang datang setelah ini adalah sifat orang-orang yang tidak murtad dari agamanya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. May yartadda minkum an dinihi, ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan satu kaum. Apa sifat mereka? Atau apa keunggulan kaum ini? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta mereka dan mereka cinta kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah lebih dahulukan cinta Allah terhadap hambanya ketimbang cinta hamba kepada Allah? Ini menjadi pertanyaan kita. Ya, kenapa didahulukan cinta Allah? Allah mengatakan Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Kenapa itu duluan? Kenapa bukan mereka cinta kepada aku dan aku cinta kepada mereka? Tapi yang didahulukan adalah mereka cinta, aku cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada aku. Kata para ulama, kenapa Allah mendahulukan sifat cinta itu disandarkan pada dirinya terlebih dahulu? Karena memang cinta yang tidak membutuhkan apa-apa itu adalah cinta dari Allah. Allah tidak membutuhkan perjuangan kita. Allah tidak membutuhkan pengorbanan kita. Allah tidak membutuhkan pemberian kita. Allah tidak minta apa yang kita punya, tapi Allah tetap mencintai kita. Ini cinta yang murni. Ya, cinta yang murni yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang tanpa alasan. Biasanya hari ini orang yang mencintai pasti punya alasan. Paling minimal kalau dia cinta perempuan, salah satu yang dia cintai atau yang salah satu alasan yang menjadikan dia cinta terhadap wanita tersebut mungkin karena kecantikannya. Itu paling minimal. Ya, artinya apa? Setiap orang yang mencintai pasti punya alasan. Kecuali cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hambanya, ya, ada sebab atau tidak ada sebab. Makanya Allah dahulukan cinta yang murni adalah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian Allah mengatakan wa yuhibbunah. Ya, barulah Allah menyebutkan cinta kita. Kenapa? Karena cinta kita itu cinta yang beralasan, ya. Karena kalau ada kenikmatan, ya, kalau ada kenikmatan maka kita akan mencintai Allah. Kalau tidak ada kenikmatan, maka kita tidak akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, perkara cinta adalah perkara yang paling penting. Apatah lagi perkara cinta itu berbicara tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, ini menjadi penting karena cinta selain itu adalah ciptaan Allah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencintai orang yang mencintai Allah. Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ainal mutahabbina fiyya, ainal mutahabbina fiyya. Dalam riwayat lain dikatakan ainal mutahabbina bi jalali. Mana orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku, kata Allah. Dan kita berharap semua kita ini yang hadir di tempat ini ada cinta di dalam hati kita untuk saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mungkin nanti sebentar katakan kepada saudara kita ana uhibbuka fillah, ana uhibbuka fillah, baru bisa terrealisasi cinta kita itu. Karena seorang sahabat datang kepada Nabi, dia bisik kepada Nabi, wahai Rasulullah, ana uhibbu fulan, saya suka si fulan itu, saya cinta si fulan. Nabi bertanya, kamu sudah bilang sama dia? Dia mengatakan belum ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan sampaikan cintamu itu, ya, supaya dia tahu kamu cinta kepadanya. Makanya mungkin sebentar kita saling mengatakan ana uhibbuka fillah, dan ini tidak mengapa. Ini adalah sunnah yang sekarang sudah jarang kita lakukan untuk mengucapkan kata cinta kepada saudara kita, ana uhibbuka fillah. Makanya kenapa yang selalu terbangun dari kita adalah kebencian, karena kalimat-kalimat cinta jarang untuk kita ungkapkan, ya. Kalimat-kalimat cinta jarang kita ungkapkan. Dan di ayat kita yang tadi Allah memulai, ya, untuk memberikan
atau untuk merangsang keinginan para sahabat Nabi atau merangsang keinginan kaum muslimin untuk menjadi generasi 554 yang Allah sebutkan pertama kali adalah berkaitan dengan cinta. Artinya apa? Seorang mustahil akan memusuhi orang kafir, seorang mustahil akan berjihad di jalan Allah, seorang mustahil bisa melaksanakan sunnah kalau tidak dibangun di atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cuma sampai 10:15 menit, masih ada 2 menit Ustaz ya. Dan ini kesempatan untuk saya mengingatkan kepada kita semua pentingnya cinta ini, ya, dan cinta yang dibangun di atas, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.